Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusannya, dan bertemu dengan orang-orang yang baik, yang bijaksana. Serta tak lupa saya doakan untuk yang hari ini sedang dalam keadaan sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, di sini akan kita tampilkan simpenan saya, gacuan saya. Ini sering kita bawa ke RPH tapi belum pernah turun. Masih pakai yang pokoknya panjang dan tajam, ya, sesuai dengan keadaan dan kemampuan serta keyakinan para sahabat yang praktek belajar menyembelih. Tapi di Idul Kurban ini saya pakai menyembelih kambingnya Mas Kamil yang jumbo, karena kemarin ada yang tanya, jadi belum sempat kita sepilkan yang ini. Cuman waktu itu kita tampilkan beberapa piece produk pisau dan golok yang saya pakai di Idul Kurban beberapa waktu yang lalu. Ini seperti ini, modelnya simple tapi jos. Sarung kulit sapi asli, model sloboan, kulit tebal, jahitannya rapi. Ini ada dagingnya, model lipat, lipat ya, dilipat gitu. Kalau satunya model tumpuk gitu aja ya, kita lebih enaknya. Kalau ini model sloboan, model cetekan sudah sering kita sampaikan. Tapi untuk sarung kulit kan ada yang model tumpuk dijahit atas bawah, dan ada model lipat, dilipatkan. Satu lembar kulit dilipat, dibentuk sedemikian rupa disesuaikan dengan bentuk pisaunya, biasanya gitu. Jadi kita kasih nama model lipat gitu aja ya. Tapi aman, meskipun model sloboan ini aman. Kita buka, bentuk bilahnya seperti ini, model Bowie premium. Untuk handle-nya ini kayu stigi. Kayu stigi itu yang biasa dipakai gelang maupun tasbih biasanya. Kalau gelang saya ini Nagasari, ada kaukah. Nah, ini yang kayu stigi keras. Kayu stigi juga termasuk di Pulau Jawa itu bertuah. Nah, stigi itu di Karimun Jawa. Kalau nggak salah nih, kalau saya salah tolong dikoreksi di kolom komentar. Itu kayu stigi itu di dasar laut ya, di dalam laut di Karimun Jawa sana. Cara dapetinnya, paksinya dalam, pin kuningan, terus hitam ini bukan tanduk tapi gali sono keling untuk aksesorisnya. Oke, terus bilahnya dari baja Vanadis 8. Vanadis 8. Untuk ukurannya ini model Bowie ya, tanpa Ricasso. Ukurannya ini 25,7. Sedangkan terlebar di sini di bagian paling lebar ini 3,3. Untuk ketebalannya 2 mili, tebal 2 mili. Kita tes di tisu. Tisunya sekarang itu ya ini, yang merek Nice sudah nggak ada, Paseo jarang, yang ada Nie ini 2 layer. Set, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah banget. Nah, ya itu, kalau gacuan saya di slice tisu seperti ini. Dari material apapun kita pertajam hingga slice tisu. Dan menjadi catatan ya untuk pemahaman konsumen, memang tidak semua pisau dan golok dari bengkel itu ketika ditayangkan sudah tajam, itu tidak. Pasti hanya standar selis kertas HVS. Itu pun kadang kasar. Kalau
standarnya begitu. Ada beberapa yang memang hingga slice tisu dengan cara disetroping gampang, ada yang masih susah. Nah itu kita usahakan, kita upayakan untuk yang golok maupun pisau untuk sembelihan kita upayakan di slice tisu. Jadi kalau wajar kalau ada seller golok itu diasah ulang atau memberikan tutorial ngasah ulang atau membuat konten asah ulang, itu memang wajar karena dari bengkel tidak setajam silet gitu. Dan ya meskipun di kertas HVS sudah bisa dan itu bisa dijadikan patokan untuk sembelihan, tapi nanti berbeda sensasinya ketika slice tisu. Beda banget. Untuk pemula ketika dipakein bilah slice tisu itu sangat menunjang, apalagi pemula itu biasanya nervous, grogi. Kalau pembawaannya sudah tenang, enak, latihannya enak banget, cepat bisa. Tapi kalau dia itu sudah nervous, grogi, pegangnya geregeli gini, megang bilah sudah disuruh dorek sudah kelihatan, meskipun terlihat tenang tapi tidak tergetar di tangan, tapi di dada ini meredek, itu bisa mendukung ya, bisa agak sedikit minus, sedikit kekurangan jika bilah kita ini di slice tisu. Nah makanya kalau sebaliknya, kalau eksekutornya sudah handal, jam terbangnya tinggi, meskipun di slice kertas itu dia bisa. Tapi kalau standar golok pisaunya slice kertas dipakein untuk para pemula, waduh ini nanti beda loh ya. Di RPH ini kan ada nilai ekonomisnya, sehingga kita tuh harus menyembelihnya jangan sampai ada banyak koreksi, entah itu tidak putus, entah itu ngeol-ngeol. Nah itu seperti itu. Jadi berbeda. Kalau Idul Kurban kan tidak ada nilai ekonomisnya, yang ada nilai ibadah begitu. Nah, ketajaman seperti ini, rata-rata bilah yang kita bawa itu semuanya slice tisu. Ini ya 25,7, kategori 26 cm. Kalau sudah komanya lebih dari 5 mili, itu kita masuk ke lebih banyaknya. Misal 24,8, 24,7 itu masuk ke 25. Seperti itu. Sudah kita sepakati dulu. Nah, ini satu tas sekalian kita sepilkan. Kemarin juga ada yang tanya tasnya. Ini yang tas jumbo premium. Kita sudah sering sebenarnya bikin konten tas itu macam-macam. Desainnya sama, modelnya sama, yang membedakan tulisannya. Nah, ada yang tulisan Slaughterman, ada tulisan Juleha Indonesia, J-nya pakai bentuk pisau simeter dan lain-lain. Kita sudah sering, atau syiar sembelih halal dan sebagainya. Itu macam-macam tas ini. Tapi yang terbaru yang seperti ini, cracknya kosongan. Ini dijual terpisah, jadi bisa dipasangin dua. Ini seperti ini. Ini contoh ya, contoh saja. Ini yang kita pakai karena tidak ada stok. Yang ada stok itu yang kemarin kita tampilkan, videonya silahkan dicek lagi. Ini yang kemarin ada dua, lorengnya coklat, ada yang loreng hitam. Ada dua, itu model lipat, model gulung atau lipat. Itu hanya menampung, kalau slotnya sih ada 6 kalau nggak salah, tapi hanya menampung 3-4 piece. Tapi kalau ini banyak, kita hitung ya, kita hitung sama-sama. Ini masih kempes, artinya masih bisa diisi lagi. Untuk resletingnya dan desainnya ini kuat, awet, kokoh. Ada 1, 2, 3, 4. Yang 2 di depan dan di belakang itu ukurannya pendek. Ini panjangnya 55 cm ya kan, untuk panjangnya. Berarti bilah yang
30 cm masuk, tapi kalau 35 tidak masuk. 35 itu seperti itu. Insya Allah kita lihat yang ukuran depan dan belakang itu kecil, panjangnya itu di 45 yang ukuran kecilnya. Kalau yang ukuran panjangnya 55. Nah, ukuran yang pendek yang kecilnya ini bisa dimasukin honing, sharpening, stropping atau krim dan krim ya. Nah, sedangkan yang gede itu ada 2 resleting. Nah, seperti ini. Ini ada 2. Terus kamarnya banyak. Kalau semua dikasih sekat-sekat, itu nanti isinya dikit. Kita sudah pernah dulu sekali, dan kita tidak rilis lagi. Itu malah isinya sedikit, isinya cuman berapa itu, 6 kalau enggak 8, hanya itu. Tapi kalau ini banyak, dan ini masih kempes, artinya masih bisa diisi lagi ya. Ini masih bisa masuk 1 2 3 4 5 6 7 dan sabuk. Ini masih muat lagi ya, ini masih muat lagi. Terus yang di sini, anggaplah ini diisi 10 ya, yang sebelah sini. Yang di sini, ini kebetulan ada 3. 1 2 3. Isinya 3, sarung tangan, terus kertas. Biasanya kita bawa tisu juga. Ini muat buahnya. Berarti kalau diisi golok dan pisau sekitar 20, ini muat yang jumbo ini. Jadi bisa kebawa semua, enak nanti bagi yang punya koleksi banyak dan satu sembelihan, satu pisau atau satu golok ini mampu menampung ini. Kebetulan untuk periode saat ini gacuan-gacuan kita ini, karena saya sudah jarang menyembelih, ketika mendampingi itu saya mode sendakep ya, lebih memperhatikan para sahabat GSN yang praktek menyembelih datang ke sini. Jadi kebetulan kita yang saat ini kita bawakan semuanya setajam silet, tapi modelnya golok betawian dan pisau sembelih yang model strike. Ini gacuan saya model strike ya. Ini betawian lagi model strike, dua-duanya model Bowie atau sedikitnya strike, model Bowie lagi. Nah, itu supaya tidak banyak kesalahan, karena kalau kita kasih bilah-bilah yang macam-macam, ini kebanyakan peserta ini masih belum, pengennya dia nyobain. Jadi kita bawakan ada 10 piece, silahkan dipilih. Saya nggak memberikan rekomendasi. Ini yang penting kita bawakan, semua ketajamannya di slice tisu, tajam banget lah intinya, kalau dipakai enak. Terus mereka milih. Nanti kalau sudah sembelihannya bagus, tidak banyak koreksi, maka ketika datang lagi itu saya baru yang milihkan. Kalau sudah saya yang milihkan, berarti levelnya sudah naik, sudah gonta-ganti bilah. Karena gonta-ganti bilah ini, percaya nggak percaya, kalau yang datang ke sini itu memang saya nggak memberikan pilihan, silahkan dipilih sendiri sesuai dengan keyakinan kemantepan. Karena ya itu tadi, seperti yang barusan saya review, segitu ukurannya, dia melihat sapi di RPH terlihat besar, memang gede. Sapi-sapi di RPH Kota Malang ini memang gede. Itu mereka grogi, akhirnya cuma dibawa aja yang pendek, tidak dipakai. Nah, itu yang saya bilang sering kita bawa tapi tidak dipakai. Itu tadi sudah dibawa tapi nggak yakin, padahal itu gacuan saya. Mereka masih yakin dengan yang ukuran 30 cm atau yang model seperti ini dan seperti itu. Nah, itu nanti kalau sudah mental tertata, sudah ketenangan yang dia rasakan menyembelihnya, power dan lain sebagainya, sudut dan kuda-kuda, nah itu nanti saya yang milihkan. Beberapa kita turunkan yang baru, barangkali itu baru, tapi sekarang masih belum. Sampai 2 bulan ini yang datang dari berbagai daerah untuk belajar ke sini itu
belum di level gonta-ganti bilah, karena gonta-ganti bilah ini mempengaruhi, percaya nggak percaya mempengaruhi, itu mempengaruhi, sama kayak tadi itu ketajaman dislis kertas dan dislis tisu itu mempengaruhi hasil sembelihan. Gonta-ganti bilah juga demikian. Nah ini seperti itu mungkin untuk saat ini karena durasi. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami untuk semuanya, dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.